turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid, syahadat di waktu duha, hari Sabtu, ya, hari perang Uhud. Dia syahadat, ikut perang. Subhanallah, terbunuh sebelum waktu duhur. Mati syahid. Khuwairik ini, pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW lihat. Nabi SAW sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu gak ada foto, gak ada kamera, orang gak tahu. Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Kemudian kita menyampaikan kisah. Kalau teman-teman pernah dengar orang ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ini kisah unik. Seorang pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Khuwairik ini pada saat Nabi SAW mengumandangkan panggilan jihad di Uhud, kurang lebih di tanggal 16 Syawal, waktu itu tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Waktu itu belum ada media kayak kita sekarang, sehingga ada utusan Nabi keliling Madinah sambil teriak-teriak, wahai muslimin, Rasulullah SAW suruh kalian siap-siap berperang. Pasukan Quraisy sudah datang mendekati pintu gerbang Madinah. Mereka kumpul gitu. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Orang ini naik ke atas menara benteng Yahudi sambil teriak-teriak, wahai Yahudi, kalian benar-benar tahu, bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke Madinah justru karena akan keluarnya Nabi ini. Dan kalian tahu benar kalau semua ciri kenabian ada pada diri Muhammad. Kenapa kalian tidak mau beriman? Jawaban orang Yahudi, kan dia bukan dari Bani Israel. Ini kebohongan saja. Kalau udah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu saya jelaskan. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail. Dua-duanya Nabi. Ya. Nah setelah Ishak dan Ismail ini alaihi wassalatu wassalam, Nabi-Nabi yang datang banyak dari turunan Ishak. Dimulai dari Yakub. Nama lainnya Yakub, Israel. Ya, pernah dengar Bani Israel? Nah keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Datanglah setelah Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Daud, Zakaria, Yahya, Isa, semua ini, Ilyasa, ya, Ayub, semua ini Nabi-Nabi Bani Israel namanya. Ya. Terakhir, Nabi Muhammad SAW keluar dari turunan Ismail. Ini. Orang-orang Yahudi sekarang alasannya tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW bukan karena menolak kebenarannya. Mereka tahu Islam benar. Mereka cuma bilang, oh bukan dari Bani Israel. Mereka beralasan, kalau Bani Israel ibunya itu induknya mereka Sarah. Sarah itu tuan. Kalau Ismail ibunya Hajar. Hajar ini mantan budak. Begitu saja. Alasan itu. Ini bukan kebenaran, tapi ini kebatilan. Ya. Kemudian Khuwairik berkata, kalau begitu, gak usahlah masuk Islam. Gak usah yakin dia sebagai Nabi. Tapi kalian temukan dalam kitab Taurat, ada perintah. Kalau seandainya di satu wilayah ada Nabi yang sedang ingin berperang, kita dianjurkan untuk membantunya. Apa maknanya kalimat ini? Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Semua untuk kaumnya ya. Tidak ada perintah Nabi Musa harus datang ke Indonesia di masa itu. Dia hanya di sana saja. Di lokasi dakwanya. Mesir, Palestina. Gitulah. Bahkan Nabi-Nabi seringkali satu masa. Ya, kita pernah dengar Nabi Ibrahim dengan ponakannya Nabi Lut. Ya. Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Babilonia. Tempat Namrud dibinasakan. Palestina dan Mekah. Kan gitu. Ini 3 lokasi dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban ke Indonesia. Ini lokasi dakwanya saja. Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut itu bersebelahan lembah saja, Jordania, laut mati, tempatnya kaum Lut disiksa, di situ Nabi Lut. Ini ada Nabi, di sini ada Nabi, hidup semasa. Ya, kita juga pernah tahu dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir, 2 Nabi tapi beda lokasi. Ada juga yang satu lokasi, ya, seperti Nabi Musa sama Nabi Harun saudaranya, seperti Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya. Ya, pamannya Nabi Zakaria itu semua satu lokasi di Palestina. Nah, seperti itulah ya. Satu-satunya Nabi yang Allah utus untuk seluruh alam semesta, semua wilayah wajib beriman Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, dalam kitab Taurat kata Khuwairik,
kalian temukan ada ayat dalam Taurat menjelaskan kalau ada satu wilayah di sana ada nabi dan nabi itu memanggil jihad, kita harus membantunya. Tidak usah kalian beriman, tapi kan kalian tahu harus bantu. Maka mereka bilang nggak mau, karena ini kan hari Sabtu. Ya, alasannya hari Sabtu, karena hari Sabtu mereka kultuskan, mereka nggak mau perang, mereka nggak mau kerja, malas-malasan, gitu kan? Sampai hari ini mereka kultuskan hari Sabtu, sebagaimana kita hari Jumat sebagai hari raya kita, ya, seperti itulah. Akhirnya Khuwairi turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid syahadat di waktu duha, hari Sabtu, ya, hari perang Uhud. Dia syahadat, ikut perang. Subhanallah, terbunuh sebelum waktu duhur, mati syahid. Khuwairi ini pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW lihat. Nabi SAW sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia masuk Islam waktu duha, ya. Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Kewajiban sholat duhur belum ada. Ya. Tapi sudah mati syahid. Mudah sekali. Subhanallah. Mudah sekali. Begitu juga dengan kisah seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Ini unik sekali. Saya sering ulangi di ceramah saya kisah ini. Karena bagi saya setiap kali ulangi, subhanallah, saya melihat begitu mudahnya kalau seorang muslim itu ingin masuk surga. Gampang sekali. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu gak ada foto, gak ada kamera, orang gak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Muttaki itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Nabi SAW lagi ngobrol santai dengan sahabat selepas sholat. Kata Nabi SAW sambil duduk santai tadi, orang ini bertanya, mengatakan, saya mau bertanya, hai Muhammad. Boleh? Dia bilang boleh, silakan. Kata orang itu, siapa yang meninggikan langit? Ini yang ciptakan langit begini nih, tinggi, kita bisa lihat ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi sehingga bisa orang jalan, bangun bangunan, bercocok tanam, ambil hasilnya? Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini bilang, siapa yang tancapkan gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini teman-teman mengucapkan kata, sebuah kalimat yang membuat Nabi tadi duduk santai langsung duduk serius. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Ini mendengar kalimat ini langsung Nabi duduk. Nabi SAW mengatakan iya. Maka dia bilang lagi, saya bertanya hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menahamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami menyampaikan, memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali ke Baitullah, sekali seumur hidup yang wajib? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam hanya memerintahkan kita yang wajib. Sunnah itu bonus tambahan. Ibarat orang kerja di kantor, kalau dia kerjakan pekerjaan utamanya dapat gaji pokoknya kan. Kalau dia lembur baru dapat bonus kan gitu. Tentu lebih baik kalau orang mengejar yang bonusnya. Tapi di saat kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, fokus ke yang wajib saja, itu sangat luar biasa. Berulang kali alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan teman-teman sekalian. Beberapa saudara kita masuk Islam di kantor kami di Jakarta di Condet. Setiap kali mau masuk Islam saya selalu pastikan dulu, kenapa mau masuk Islam? Apakah memang ada karena faktor mau menikah? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah karena faktor politik? Karena kita mayoritas muslim di Indonesia misalnya.
Ada memang karena mau menikah, ada memang karena faktor ekonomi, ada memang karena mau masuk Islam dari hatinya gitu. Lalu saya ajak, saya bilang Islam ini adalah panduan hidup. Dia bukan alat sebuah perangkat untuk coba-coba gitu. Panduan hidup. Nanti setelah Anda masuk Islam, Anda makan, minum, berpakaian, bergaul, bekerja. Dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diatur oleh Islam. Harusnya faham. Jadi kalau jadi nikah atau tidak jadi nikah, dapat pekerjaan atau tidak, aman atau tidak, tetap Anda tidak akan tinggalkan Islam. Oh iya, baik, saya setuju. Baik. Setelah itu masuk Islam syahadat. Setelah syahadat saya bilang, Islam hanya meminta Anda untuk menjalankan setelah syahadat ini 4 poin. Rukun Islam. Setelah syahadat, sholat 5 waktu. Rukun Islam, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini absensi kepada Allah. Absen saja. Kita ada teman-teman sholat duhur, absen. Ya, saya hadir ya Allah gitu. Ya. Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian, kalau dia sehari, kalau kerja di kantor, sehari dipanggil 5 kali ke kantor owner perusahaan atau kepada direkturnya hanya untuk ngobrol saja. Kamu ada masalah apa? Butuh apa? Dipenuhi semua. Siapa yang tidak bangga? Sehari 5 kali dikasih kesempatan datang. Itu absensi. Dan kita punya 24 jam dalam sehari. Allah hanya minta kita kerjakan 5 waktu sholat ini. Itu pun ada jarak waktunya. Dan satu sholat 5-10 menit. Apalagi kita di Indonesia, Masya Allah, juara ini soal cepat sholat. Ya. Karena inna atayna wal asr. Ya. Surah Al-Qadr sama Al-Kafirun itu. Tapi boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Cuma memang ringan sekali. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, maghrib dan isya. Berarti 50 menit. Ya. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Bisa aktivitas yang lainnya. Ini yang wajib-wajibnya, kita bicara wajib. Kita sedang menjelaskan kisah masuk Islamnya tadi orang Badui itu. Bagaimana dia mendapatkan tiket ke surga kalau dia fokus dengan itu. Masalah zakat harta. Rukun Islam yang ketiga. Itu hanya bagi yang mampu saja. Itu pun setahun sekali. Syaratnya 2, haul masa setahun dan mencapai kadar 85 gram emas. Itu pun teman-teman kalau dalam 12 bulan antum hitung zakat antum, ternyata di bulan ke-8, bulan Januari, Februari terus sampai pas bulan ke-8 ternyata nisabnya turun. Tadinya 85 gram emas semuanya, pas ini turun jadi 80 gram emas atau 75 gram emas. Jadi haul yang awal dibatalin. Mulai hitung haul pada saat 85 gram emas lagi. Jadi bisa saja orang sekian tahun tidak keluarin zakat karena dia tidak mampu. Bagi yang mampu. Itu pun cuma 2,5% untuk pensucian harta. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan. Ini kesehatan. Tubuh kita ini teman-teman sekalian kalau diibaratkan mesin rusak nih. Ya. Panas, dingin, kita makan, minum, segala macam aktivitas. Belum polusi udara. Kita butuh pembersihan. Puasa itu luar biasa. Terutama dari makanan dan minuman ya. 11 bulan kita bebas gunakan tubuh kita ini. 1 bulan diservis. Nggak ada orang puasa itu kemudian sakit. Puasa orang sehat. Gitu kan. Jadi ini sebenarnya adalah selain ibadah dia adalah prosesi servis. Makanya kita pas tiba Idul Fitri. Hari pertama 1 Syawal. Silaturahim keluarga makan ketupat setengah piring sudah kenyang. Ususnya sudah kecil kembali. Ya, kecuali orang yang Ramadan tidak ambil hikmah ya. Jadi dia pada saat sahur dan buka puasa kayak orang balas dendam, itu lain. Ya. Tapi kalau orang faham apa kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang muslim dan buka puasa adalah kurma. Nabi SAW suruh kurma. Buka puasa makan kurma, sahur pun makan kurma. Boleh makan yang lain. Tapi kita disuruh ambil pelajaran dari situ. Gitu kan? Jadi tidak butuh konsumsi yang banyak. Begitu juga dengan haji, sekali seumur hidup bagi yang mampu saja. Tidak mampu maka gugur dari dia kewajiban tersebut. Jadi ini sangat ringan sebenarnya. Ya itu poin yang kedua ya. Jadi poin yang pertama tadi tentang masalah siapa yang masuk Islam pasti dia akan selamat. Dia akan bahagia. Kebaikan-kebaikan masa lalunya semua akan terbawa dalam Islam. Dan keburukannya akan dimaafkan. Yang kedua tadi tentang masalah Islam akan membawa masuk ke dalam surga. Sudah kita berikan contoh yang ketiga. Yang ketiga. Semua orang yang masuk Islam akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan pahala. Ya. Jadi tidak pernah kita bermuamalah dengan Allah itu satu kita kerjakan kita dapat satu enggak. Satu kita kerjakan kepatuhan kita dapat sekian berlipat-lipat. Perhatikan hadis Muslim. Ini kalau
Bahasa Arabnya mudha'afatul ujur ya, wathawab. Jadi dia pelipat gandaan pahala dan balasan di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza ahsana ahadukum islamah." Kalau salah seorang di antara kalian benar-benar memperbagus Islamnya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Maka semua kebaikan yang dia kerjakan akan dicatatkan 10 kali lipat pahala. Sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallah. Dan siapapun yang berbuat dosa hanya akan dicatat satu dosa saja sampai dia bertemu dengan Allah. Itu pun kalau dia tidak taubat ya. Kalau dia taubat akan dibersihkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas teman-teman sekalian satu ibadah yang kita kerjakan sampai 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin dalam balasan pahala. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Setiap amal saleh itu akan Allah berikan balasan di dunia, dari ketenteraman jiwa, dari kebahagiaan, dari rezeki, dari keturunan, dari pasangan dan seterusnya, dan juga akan diberikan balasan yang diterima di akhirat nanti. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma 'amila biha fid dunya. Sementara orang kafir, semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia, Allah akan berikan balasan di dunia saja. Ya. Hatta idza afdha ila al-akhirah, pada saat dia menuju ke akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Dia tidak punya lagi balasan dari kebaikan-kebaikan itu. Jadi saya ingatkan kembali, dalam Islam kalau ada orang yang berbuat baik sesuai dengan pandangan Islam itu baik, kayak bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, ya apalah, ya. Bahan kebaikan misalnya membantu orang susah, ya. Semua ini walaupun dia non muslim dianggap kebaikan dalam Islam, tapi tidak bermanfaat buat dia di akhirat, hanya bermanfaat di dunia. Makanya kalau ada non muslim, dia suka sedekah, Allah berikan dia rezeki. Tapi itu menghabiskan semua balasan dia di dunia, di akhirat tidak ada lagi. Kalau orang muslim, dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Jadi itu pelipat gandaan balasan. Kemudian yang keempat, semua perintah agama Islam ini bagi seorang muslim baik. Kalau antum atau anda menjadi seorang muslim yang benar, bukan hanya KTP saja, tapi betul-betul coba menaungi, mempelajari dan kemudian merenungi isi dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan Islam ini, maka kita akan menjadi orang yang sempurna. Islam memerintahkan semua kebaikan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semua kebaikan dan semua ada balasannya. Semua yang buruk-buruk, menipu, berbohong, membunuh, mencuri, menggibah, memfitnah, semua yang tidak baik, mengganggu orang, itu dilarang dan ada ancamannya. Jadi orang kalau menjadi seorang muslim yang benar pasti ini baik, nggak mungkin tidak. Kecuali memang dia hanya sekedar pakai jadi KTP saja, ya. Ini sayang sekali. Dia tidak nikmati Islam itu, padahal ini fasilitas yang luar biasa. Islam itu sangat indah kalau diamalkan. Sholat itu indah, puasa itu indah, zakat, haji, umrah, semua ibadah itu indah sekali. Kalau antum kejar pahala di situ, tujuannya untuk mengejar pahala, kita akan sangat menikmati. Sampai pada tingkat muncul ketagihan dalam ibadah itu. Orang kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, lalu tidak puasa sehari, dia rasa nggak enak. Orang kalau biasa sholat malam, atau sholat berjamaah di masjid, atau tutup aurat, atau apa saja, dia akan merasa, kalau dia menikmati, maka dia akan merasa kehilangan di saat satu kali aja luput dari ibadah-ibadah tersebut. Maka ini hal yang luar biasa. Yang kelima, setiap muslim akan terjamin keselamatan jiwanya dalam Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hukuman mati bagi orang yang membunuh, ya, tanpa ada uzur syar'i. Perhatikan bagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu, ya, orang yang membunuh dipenggal lehernya, dihukum mati, itu ada ketentraman kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, ya. Semoga saja kalian patuh. Ada yang mengatakan, kok kejam sekali sih Islam? Masa orang membunuh dibunuh juga?
Orang yang bicara seperti ini karena belum faham, belum pernah terjadi dalam hidup dia. Coba bayangkan kalau seseorang pulang ke rumahnya, ditemukan istrinya sudah dibunuh oleh pencuri, anaknya juga dibunuh, kejahatan terjadi. Kalau dia mau pakai hukum manusia, dia akan kejar mana orang itu, atau mungkin dia kejar keluarganya, atau berperang antara suku sama suku. Tapi Islam tidak. Mana orangnya tangkap, datangkan. Ya. Kemudian diletakkan orang itu di depannya wali keluarga yang dibunuh. Kayak di Saudi itu kalau ada orang yang mau dibunuh, mau dihukum mati, dikisos, itu diletakkan, kemudian ada algojo 3 langkah dari orang yang akan dipenggal itu. Di sebelah kanannya itu ada walinya orang yang dibunuh. Yang terbunuh, keluarganya yang akan jadi walinya. Kalau mereka tidak memaafkan, algojo ini langkah-langkah pertama lihat ke sana. Diam saja, langkah-langkah kedua. Diam saja, langkah ketiga. Terakhir diangkat pedangnya, kalau diam saja dipenggal. Tapi kalau ada di antara wali yang hadir di sana, 2 atau 3 orang misalnya, ada 1 orang yang kita kasih isyarat tangan, udah maafin aja. Maka tidak jadi kisos. Walaupun yang lain mau, nggak bisa. Tujuannya bukan main penggal-penggal aja, bukan. Tapi bahasanya begini, supaya difahami secara kehidupan sosial ya. Ini loh, wahai keluarga orang yang terbunuh, yang membunuh saudaramu itu, yang membunuh anakmu, istrimu, suamimu adalah orang ini nih. Nggak ada hubungannya dengan keluarganya ya. Sekarang kami akan hukum dia. Jangan benci anaknya, jangan benci istrinya, jangan benci orang tuanya. Ini nih yang salah ini. Kita akan penggal sekarang. Keputusan di tangan kalian. Tentukan. Kalau kalian mau, kami penggal. Selesai. Tidak ada benci-bencian, tidak ada dendam keluarga, nggak ada. Karena ini orang sudah selesai dihukum, dia yang salah. Kan berapa banyak orang anaknya hafid Quran, ayahnya mungkin paling, bisa jadi. Atau malah ayahnya seorang imam masjid, tapi anaknya penjahat, bisa saja. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita tumpah tindihkan kesalahan si ayah kepada anak atau anak kepada ayah, kan begitu. Begitu Islam datang. Ya. Dan itu pun kalau tidak jadi dipenggal, maka orang yang selamat ini membayar dia, denda kepada keluarga orang itu. Jadi memang Islam datang menjaga itu. Tidak boleh sembarangan orang membunuh orang lain. Bahkan kita tahu dalam Islam ada hukum kisos ya. Kalau kita tonjok orang, hukumnya kita harus minta maaf sama dia. Kalau dia mau tonjok, kita harus ditonjok sama dia. Gak boleh sembarangan. Ya, di zaman Nabi SAW pernah ada orang jatuhin gigi orang, disuruh jatuhin giginya juga. Jadi nggak boleh sembarangan. Berarti kan akan terjaga. Nggak akan ada orang yang mengganggu satu sama yang lain, gitu kan? Jeddah bangunan yang cukup tinggi, orang harus lewat tangga untuk naik ke atas, dan sudah menjadi doktrin, dogma pada saat itu, keyakinan kalau tidak boleh orang biasa mengantar sesajen ke patung-patung itu, harus melalui penjaga kuil. Jadi penjaga kuil ini punya kedudukan tersendiri. Siapa yang mau kasih sesajen, punya hajat apa, dikasih. Dia mau kasih kepada patung yang mana nih, misal patung sana, lalu kemudian nanti dia yang antar ke situ. Tiap hari mereka lakukan kebodohan ini. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam malam itu langsung datang ke kuil tersebut. Sementara orang lagi memuja-muja patung, Ibrahim alaihissalam naik ke tangga yang untuk pergi ke patung-patung itu. Lalu Ibrahim alaihissalam pada saat dia naik, orang tahu Ibrahimnya tidak dikenal sebelumnya dan tahu siapa penjaga kuil, musuhnya yang biasa bisa naik. Orang lain selain penjaga kuil yang naik pasti kualat tuh. Nanti kena penyakit, nanti kena petir, nanti kena macam-macam. Keyakinan mereka pada saat itu. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam sengaja naik. Orang-orang semua akhirnya mata dan menunjuk Ibrahim. Ibrahim alaihissalam datangin patung yang pertama. Lalu Ibrahim alaihissalam lihat di situ ada sesajen buah-buahan, buah segar, diantaranya apel. Ibrahim alaihissalam ngambil apel itu. Orang-orang semua heran, ini keyakinannya jangankan ngambil sesajen itu, mendekati saja sudah kualat, gitu kan. Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian sengaja menggigitnya di depan mereka, bukan untuk makan. Lalu Ibrahim balik ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut nggak? Nggak ada suara, hening pada saat itu. Tapi orang
sudah yakin ini Tuhan mereka. Ya, gitu. Maka Ibrahim ulangi alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu? Gak ada suara. 3 kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, yang selalu dipuji, kau tidak marah saya ambil apelmu? Gak ada suara. Ibrahim melakukan gerakan yang lebih lagi daripada itu. Apel yang sudah digigit tadi, dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuh apel, ini penghinaan luar biasa. Jatuh apel tersebut sudah pasti tidak ada apa-apa. Lalu dia balik lagi, wahai yang dianggap Tuhan masyarakat Babilonia, kau tidak bisa lawan saya sudah lempar wajahmu dengan apel ini. Sudah saya ambil apelmu, saya lempar lagi wajahmu. Gak ada suara tentunya. Makin hening suasana. Ini yang hadir di kuil-kuil ini besar sekali. Bisa menampung sampai ribuan orang. Dan Ibrahim AS melakukan gerakan ini luar biasa. Di malam yang memang mereka lagi puncaknya beribadah. Lalu Ibrahim AS tidak cukup situ. Pindah ke patung sebelah. Lakukan hal yang sama. Patung sebelah. Sama, terus dikelilingi semua puluhan patung itu. Sampai selesai semua, orang-orang menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Lalu Ibrahim balik ke arah mereka mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri matanya, tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah saya sudah buktikan ke kalian, saya ngambil sesajen yang kalian kasih, mereka tidak bisa marah, saya lempar ke wajahnya, mereka tidak bisa marah, dan saya bahkan bisa menghancurkan tuhan-tuhan kalian dengan tangan saya. Orang-orang Babilonia hening semua. Kata Ibrahim, yakinlah dan percayalah, saya utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang harus ditundukin. Orang semua tenang, gak ada yang bicara. Bingung antara iya atau tidak. Ini baru ucapan pertama dakwah Nabi Ibrahim AS. Maka mereka pun akhirnya ada yang diam terus keluar dari kuil. Kata Ibrahim AS, demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Mereka keluar dari kuil, Ibrahim AS turun juga dari tempat tersebut. Tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim, karena Ibrahim ini sudah mengalahkan Tuhan mereka. Berarti ini bahaya, lebih berbahaya Ibrahim daripada Tuhan, gitu kan? Mereka tidak ada yang berani dekat dengan Ibrahim AS. Ibrahim keluar, ngambil kampak, kembali lagi masuk. Tapi orang-orang sudah bubar semua nih, tinggal penjaga kuil pada saat itu. Ibrahim AS naik, kuil ini patungnya dihancurin semua, dipotong tangannya, dipecahin kepalanya, potong kakinya, semua dirusakin sama Ibrahim, berantakan. Penjaga kuil sendiri ini tidak berani, tetap masih menganggap Tuhan. Ini sudah puluhan tahun keyakinannya. Dihancurin semua sama Ibrahim AS, lalu kepala patung itu, tangannya, kakinya ditumpukin di patungnya Namrud yang besar. Lalu kampak yang Ibrahim pakai AS menghancurkan tadi ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah Ibrahim AS pergi. Besok pagi mereka mau ritual lagi. Bawa lagi sesajen, berantakan semua kuil tersebut. Mereka bilang, siapa yang buat nih? Kok bisa terjadi begini pada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil bilang, tuh anak muda yang semalam tuh. Ibrahim. Panggil Ibrahim, panggil Ibrahim. Begitu Ibrahim datang, mereka mengatakan, Al-Quran menceritakan, Anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apa kau yang buat ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Yang pegang kampak itu siapa? Kok tanya saya? Itu kampak kan di tangannya patung yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu kan. Maka Allah mengatakan mereka pun kembali ke diri mereka sendiri. Benar nih. Kan gitu. Nggak mungkin Tuhan tidak bisa membela dirinya. Dan juga tidak mungkin secara akal dia bisa sebenarnya menghancurkan yang lainnya. Lalu kata mereka, badan kondisi hening semuanya. Mereka ada satu orang yang nyaut, ini kita harus lapor kepada Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Namrud kebetulan punya tradisi Bapak Ibu sekalian, setiap pagi dia selalu setelah mandi rapi segala duduk di singgasananya. Ada gorden yang nutupin antara dia dengan orang-orang di depannya. Begitu selesai dia duduk, sudah rapi semua, singgasananya sudah rapi, mahkota sudah rapi di muka gorden tersebut. Begitu di muka, maka seluruh orang yang ada di depannya sujud kepada dia. Bertahun-tahun mengatakan, wahai Tuhan Namrud, termasuk istri dan anaknya. Setiap pagi, gitu kan? Mengatakan, wahai Tuhan yang Namrud, Tuhan Namrud, gak bisa tidak lagi mengatakan Raja Namrud, Tuhan. Dan itu terjadi bertahun-tahun.
Ibrahim alaihissalam waktu diancam begitu, kita mau lapor kepada Tuhan kita terbesar. Kata Ibrahim, gak usah lapor, saya ke sana. Saya mau langsung ke istananya Namrud. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana sendirian. Orang-orang berbondong-bondong masuk, banyak, istananya Namrud besar, orang banyak mau sujud kepada Namrud. Karena setiap sujud minta apa-apa dikasih. Minta makanan, minta uang, minta apa saja dikasih sama Namrud. Maka pada saat diangkat tirainya, Namrud sudah mulai kelihatan, orang semua sujud, Ibrahim alaihissalam tidak sujud, berdiri sendiri. Namrud heran, 40 tahun tidak pernah ada orang membangkang, baru kali ini. Dia tanya, siapa kamu ini berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim alaihissalam nabinya Allah. Dan ini sudah berkarat nih penyakit, gitu kan? Maka tidak bisa lagi dengan cara yang pelan. Kata Ibrahim alaihissalam dengan tegas, wahai Namrud, bukan lagi wahai raja, apalagi Tuhan, dipanggil namanya. Anak istrinya saja nggak berani panggil namanya Namrud, Tuhan Namrud. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, saya juga punya 2 mata. Kamu punya 2 kaki, punya 2 tangan, saya juga sama. Kamu juga sama seperti saya. Lahir dari rahim seorang wanita, kemudian bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu sekarang, dan kau juga akan mati. Tuhanku dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita bayangkan di posisi Namrud. Kaget luar biasa, belum pernah ada yang bantah ketuhanannya seperti ini. Tapi dia tidak mau tunjukkan, dalam kondisi itu dia tidak mau tunjukkan kalau dia ini terkalahkan. Maka dia bilang, wahai Ibrahim, kau ngaku punya Tuhan, dan Tuhanmu itu kau bilang tadi menghidupkan dan mematikan. Saya juga Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kau mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Silahkan buktikan. Dia bilang, ada satu pengawalnya, dia bilang, tangkap siapa saja lewat depan istana sekarang. 2 laki-laki yang lewat, siapa saja tangkap. Ditangkaplah 2 orang, masuk. Kemudian kata Namrud, bunuh yang satu biarin pergi. Dan kasih hadiah apapun yang dia mau. Dibunuhlah yang satu biarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Gitu kan. Benar nggak ini pemikirannya? Ini konyol ini. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Ini orang yang mati memang sudah sunnatullah, ditusuk ya mati gitu kan. Tapi dia pakai akalnya sebagai manusia, tidak mau kalah gitu kan. Lalu Jibril AS datang membisikkan kepada Ibrahim, ini orang ini sudah kufur kepada Allah, nggak bisa lagi. Kamu memberikan contoh di bumi ini, dia akan cari terus akal. Coba kasih contoh di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu, dikatakan Tuhanmu Allah, setiap pagi menerbitkan matahari dari timur, terbenam di barat. Apa kau bisa? Ini matahari tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Bisa kamu lakukan? Kalau tadi kan dikasih contoh manusia. Diam, kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, tidak bisa ngomong. Dalam keadaan marah dia, tidak punya jawaban, dia mengatakan, tangkap nih orang. Ibrahim, penjarakan. Meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya, kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Nih diapakan nih Ibrahim? Saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tusuk penggal kepalanya udah biasa itu. Cari mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain taubat. Tidak ada lagi yang mau buat seperti itu. Musyawarah sampai seminggu muncul ide. Waktu itu Ibrahim sambil di penjara alaihissalam. Muncul ide buat api, bakar. Tidak ada cara membunuh manusia yang menyakitkan mengalahkan api. Karena kalau dibakar, terbakar kulitnya, dia teriak kesakitan, sampai mati, dan matinya lama lagi. Itu yang paling efektif. Namrud bilang, baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, diameternya misalnya, ukuran tempatnya enggak. Dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa. Supaya seluruh masyarakat dunia bisa menyaksikan. Dibuatlah tumpuan yang tinggi, kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali. Dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat. Gitu kan. Misal kalau kita bilang di atap ini, kita lihat ini jadikan pondasi, atap inilah tempat api itu, orang dari jauh pun bisa melihatnya. Ringkas cerita adalah, dibakarlah api tersebut dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang besar. Di sekitar api,
Namrud letakkan prajurit-prajurit pilihannya untuk menjaga. Lalu Ibrahim alaihissalam dikeluarkan, kemudian Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya. Supaya kata Namrud dia bisa merasakan lebih sakit lagi daripada api itu. Waktu Ibrahim alaihissalam akan dilempar dari jarak jauh masuk ke dalam api, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Ibrahim alaihissalam sempat kedatangan Jibril alaihissalam, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepada kamu, dan Allah berkata kepada saya bahwasanya Jibril bantulah Ibrahim apapun yang dia mau. Maka sekarang kau bisa minta tolong sama saya apa saja Ibrahim. Kau minta saya bunuh Namrud, saya matikan Namrud. Kau minta saya hancurkan Babilonia, saya hancurkan Babilonia. Kau minta saya padamkan api, saya apa saja minta sekarang saya bisa jalankan. Titahnya Allah kepada saya begitu. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Makanya Allah memuji Ibrahim mengatakan, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Keyakinannya luar biasa. Jibril pun dia tidak mau minta tolong, gitu kan? Maka dengan setelah itu Jibril pun alaihissalam pergi, lalu berkata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan, gitu kan? Nggak ditahu Allah itu, tidak kelihatan, cuma bisa dirasakan keberadaannya, kan gitu. Diyakini keberadaannya. Aku yakin engkau yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api di depanku ini. Api ini lagi berkobar besar. Ibrahim sudah diikat, dilempar dari jarak jauh dengan katapel gitu. Jadi jauh sekali jaraknya agar kelihatan oleh orang-orang. Lalu dia bilang, engkau yang telah menciptakan aku dan seluruh segala itu dan termasuk api, dan engkau yang menjadikan api ini dasarnya, fitrahnya panas. Jadikanlah api ini dengan kemahabesaranmu dingin dan keselamatan untukku. Balik dari panas menjadi dingin. Maka Allah SWT mengatakan, kami terima permohonannya Ibrahim. Dalam kondisi dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Maka dilemparlah Ibrahim AS dari jarak jauh. Pada saat dilempar Ibrahim AS, ada satu kejadian juga di situ. Ibrahim AS pada saat masuk ke dalam api, tentu Bapak Ibu sekalian, manusia kalau kena api, sekuat apapun badannya, sekekar apapun, pasti teriak. Gitu kan? Nggak ada yang bisa menahan panasnya api. Maka begitu Ibrahim AS masuk ke dalam api, subhanallah, nggak ada teriakan, nggak ada jeritan, nggak ada suara apapun, nggak ada, hening sekali. Orang-orang sempat bertanya, ini Ibrahim ini mati atau enggak ya? Namrud pun bingung, tidak ada orang yang kena api, tidak ada teriakan. Maka Namrud itu kebetulan singgasananya ditaruh di luar, diangkat, kemudian dia berhadapan sama api, dia melihat api itu, dia menyaksikan sendiri, nggak ada suara. Lalu Namrud ingin menenangkan audiensnya, masyarakatnya, waktu itu dia mengatakan, Ibrahim sudah mati di awan kena asap saya, asap api saya. Udahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namrud, biarkan 3 hari. 3 hari biar terbakar. Dan dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Tapi nggak ada suara ini, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada berita, nggak ada cerita, nggak ada derikan, nggak ada suara sama sekali. Bubarlah semua. Sampai 3 hari. Namrud ini masih makan, minum, berhubungan biologis dengan pasangannya. Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar ini. 3 hari kemudian, subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singgasana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api. Saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api. Semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget. Ibrahim alaihissalam sedang duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Duduk. Tidak ada apa-apa sama sekali. Gitu kan? Maka Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhanmu perintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Nggak ngomong apa, itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim AS belum mengerti itu. Yang penting perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan? Dan ini tugasnya orang beriman nih. Diperintahin apapun kerjain. Masalah ada hikmahnya, gak ada hikmah, itu urusan nanti. Dia sudah yakin Tuhannya. Ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu. Ibrahim AS, orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk. Namrud sempat ucapin kalimat, Ibrahim terbakar kaku.
Jadi dia terbakar kaku jadi hangus, tapi kan dari jauh orang tidak tahu ini hangus atau enggak. Maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun, pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya, itu saja. Perintahnya Allah kan itu. Orang-orang semua bilang berarti Ibrahim enggak mati dibakar api. Banyak orang yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim. Ini berarti Tuhannya Ibrahim luar biasa. Namrud pulang ke istananya, bingung mau jawab apa lagi nih. Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian, dan ini selalu Allah beginikan orang-orang kafir ya. Dibiarkan mereka melakukan upaya mereka maksimal dan akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Kira-kira setelah membuat api sebesar itu dengan biaya yang besar, tenaga yang besar, kira-kira apa lagi yang bisa Namrud lakukan? Ibrahim kira-kira setelah dibakar api tidak mempan dengan ditebas dengan pedang? Secara akal sudah nggak mungkin. Karena api saja sebesar itu tidak bisa membakar, apalagi kalau cuma tebas sama pedang gitu kan. Dalam kondisi bingung semalam suntuk dia nggak bisa tidur, maka lalu Ibrahim berkata, maka Namrud pun dalam kondisi bingung tidak bisa tidur. Keesokan paginya Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Bukhari dikatakan mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat ini masuk di lubang hidungnya terus sampai ke otaknya. Bagaimana caranya Allah a'lam. Tidak usah dipikirkan caranya. Yang jelas masuk lalat tersebut sampai ke otaknya. Dalam hadis dikatakan sampai ke otaknya. Namrud kesakitan, ditepuk-tepuk nggak bisa keluar. Kira-kira lalat ini mau dilawan dengan apa nih? Bisa dengan otot yang besar? Bisa dengan sebilah pedang yang tajam? 1 juta prajurit? Tidak ada yang bisa. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu masalah lalat ya. Sedikit saya kuatkan di sini dalilnya. Bukan berhubungan sama kisah Ibrahim AS, tapi ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u la. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, patung kah, pohon kah, syaitan kah, malaikat kah, semua selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u la. Mereka tidak pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Semua bersatu, semua jin, semua malaikat, semua hewan-hewan kumpul sama manusia, bersatu ciptain satu lalat, mereka tidak akan mampu, kata Allah. Wa yadlub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kalau kita punya susu atau air, lalat datang hingga ambil setetes terbang, bisa diambil kembali? Kata Allah begitu. Da'ufat talbu wal matlub. Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Jadi Allah tentang masalah itu. Namrud ini sempat ingin menyiksa Ibrahim berapa hari tadi? 3 hari. Allah siksa dia 3 hari. Lalatnya 3 hari di otaknya. Nggak makan, nggak minum, teriak-teriak, kesakitan, terbolak-balik. Nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Manusia 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, sudah kacau balau semuanya. Sehari aja kita begadang sudah pusing besoknya. Apalagi ini 3 hari, nggak makan, nggak minum, dan seterusnya. Dan kesakitan, terganggu. Kita maaf, ingus saja yang ada buntu itu sudah susah. Ini lalat di dalam bergerak-gerak. Gitu. Dia kesakitan. Maka akhirnya 3 hari kemudian dia mati. Meninggal, tergelepar di depan singgasananya. Dan subhanallah pada saat dia meninggal, semua pejabatnya datang mendekat. Orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan. Dan dengan hikmah Allah, mereka menyaksikan lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh lalat. Sehingga mereka tahu Namrud mati dengan seekor lalat. Tersebar satu Babilonia dulu, raja yang selama ini dianggap Tuhan dibunuh oleh seekor lalat. Inilah akhir kehidupan Namrud. Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita akal fikiran, hati nurani, akal dengan kecerdasannya untuk berpikir, membedakan mana benar, mana tidak. Hati nurani dengan perasaannya, bisa peka, mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka, mana yang harus diikutin dan mana yang tidak diikutin. Sebenarnya sudah cukup dengan 1-2 sampel. Ingat, tidak semua orang beriman itu mati badannya wangi. Tidak semua. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Tidak semua orang yang jahat itu meninggal badannya meletup-letup rusak. Enggak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Karena kalau setiap orang kafir mati badannya rusak, enggak ada orang kafir nanti. Allah memang sengaja menguji dengan keimanan dan mau beriman enggak? Gitu kan? Jadi harus ambil pelajaran.